sebenarnya ada masalah baru. Ada banyak orang mencoba hal baru yang dia tidak menguasai. Jadi kalau di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, problem lalu lintas. Karena cyclist ini belum tahu etikanya bersepeda yang benar, tidak pakai helm, pelan-pelan jajar 3, ngobrol di saat keramaian, motong jalur, motong rambu lalu lintas, nyebrang tidak pada tempatnya. Jadi masalah-masalah lalu lintas baru gitu. Nah, ini kan butuh waktu, kayak sebenarnya kan normal ya. Dulu ketika sepeda motor booming, seperti masalah lalu lintas karena tiba-tiba banyak sepeda motor. Tapi lama-lama orang terbiasa, yang naik sepeda motor jadi sudah tahu caranya, yang mobil sudah terbiasa dengan motor, akhirnya normal. Ketika mobil ekonomis, mobil yang harganya terjangkau booming, ada problem lalu lintas lagi karena banyak pemilik mobil baru yang tidak tahu bagaimana naik mobil di jalan tol, yang mungkin belum terbiasa dengan kecepatan, dengan rambu, akhirnya produsen. Nah, sepeda juga sama. Jadi kan banyak orang mungkin bisa naik sepeda, tapi terakhir kali naik sepeda mungkin waktu masih kecil. Jadi kan dia butuh membiasakan diri kan. Dan sepeda ini kan kayak naik mobil manual. Jadi kalau dia terbiasa pakai otomatis, disuruh manual lagi kan kadang-kadang ada kagok-kagoknya kayak gitu. Nah, dan itu ada risiko-risikonya kan. Risikonya ya risiko lalu lintas yang bisa mengganggu orang banyak, yang itu jelek buat citra orang sepeda. Sisi lain risikonya ya buat dia kan, kalau kecelakaan segala macam juga, oh jangan sepedaan nanti kecelakaan, akhirnya jadi negatif gitu. Jadi ya, tapi saya yakin ini kan istilahnya FAD ya, FAD, jadi bukan tren, jadi lonjakan tiba-tiba banyak gitu. Ya mungkin kayak batu akik lah, nanti mungkin akan melandai atau kembali normal. Nah, yang saya harapkan sih tidak semuanya lanjut jadi cyclist, karena sekarang kan juga muncul istilahnya atlet Instagram, sepeda eksis, jadi sebenarnya bukan untuk sepedaannya kayak gitu. Jadi, nah kita berharap yang gitu-gitu segera cari hobi lain lah gitu, karena belum tentu baik untuk citra sepeda kayak gitu. Tapi saya berharap misalnya kalau sekarang ada sekian ribu atau sekian juta cyclist baru, ya 20% jadi cyclist yang serius. Karena cyclist yang serius itu yang dia benar-benar menikmati bersepedanya, bukan sekedar foto-fotonya, bukan sekedar happeningnya, tapi sepedaan ini kan kalau saya pribadi itu sebenarnya kayak semedi, apalagi kalau nanjak gitu. Karena kalau tinggal di kota besar kan semedi itu susah, karena kan kalau di rumah ada anak, ada keluarga, kalau keluar dari rumah di kantor fokus kerjaan segala macam, ikut kelas semedi nggak bisa karena memang nggak bisa diem. Tapi ya dengan sepedaan ini malah bisa semedi ya. Jadi ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan sepedaan. Menurut saya sih kalau melihat negara-negara maju ya arahnya harus transportasi aktif kan. Kan kalau di Eropa sekarang, kenapa sepeda ini booming? Boomingnya kan bukan hanya di Indonesia. Di Eropa kan juga booming, tapi di Eropa itu kan ada insentif pemerintahnya. Jadi kalau kita tinggal di Italia sekarang, kalau kita beli sepeda, itu dikasih subsidi pemerintah 600 euro untuk beli sepeda. Kalau kita di Prancis, kita diberi subsidi pemerintah 50 euro untuk servis sepeda. Jadi kan memang orang dipaksa untuk bersepeda. Alasannya kan satu, menghindari public transportation untuk melawan COVID ya kan. Dua, juga memaksa orang lebih sehat aja Pak, dan mengurangi pemakaian bahan bakar. Kan karena tidak bisa naik transportasi publik karena COVID, jangan sampai mereka pindah ke mobil, karena mobil ini problem lalu lintas, lingkungan, segala macam, jadi dipaksa ke sepeda. Nah di Amerika sendiri sekarang, mulai negara-negara bagian mulai banyak membangun jalan khusus sepeda, bukan hanya jalur ya, bukan jalan, antar kota, khusus untuk sepeda. Jadi, dan kalau dipikir-pikir, kalau yang sudah terbiasa sepeda dengan sebenarnya 30 kilo itu kan nggak jauh. Jadi 20 kilo itu nggak jauh, sepedaan itu 1 jam nyampe. Dan sebenarnya dalam hidup kita pergi ke kantor berapa kilo sih? Paling 3 kilo, 5 kilo kayak gitu. Maksudnya kan masa bakar bensin kan kayak gitu. Kalau di luar negeri kan kalau kantornya hanya 3 kilo atau apa kan dia jalan kaki. Dengan orang Indonesia ini kan jalan kaki aja enggak. Dalam sehari belum tentu kita jalan kaki 2 kilo. Jadi kan sangat kurang gerak gitu. Dan itu nanti kalau di negara maju dihitungnya korelasinya dengan masa depan. Karena
Kalau masyarakatnya nggak sehat, biaya kesehatan negaranya jadi tinggi. Jadi kalau di Indonesia sekarang tidak diajarkan olahraga dan hidup sehat, BPJS saja sekarang sudah kesulitan. Gitu. Apalagi 10, 20, 30 tahun lagi gitu kan. Jangan-jangan negara bangkrut karena biaya kesehatan. Jadi itu yang harus dipikirkan. Kalau di negara maju kan dipikirkan, daripada duitku habis bayarin biaya kesehatan masyarakatku, mending duitnya habis bangun fasilitas olahraga kayak gitu. Iya, istilahnya transportasi aktif. Ya, jadi transportasi tapi juga membuat kita lebih sehat dan lebih baik. Kalau di Amerika yang saya tahu ya, sekarang banyak perusahaan kalau dia naik sepeda ke kantor atau jalan kaki atau naik sepeda yang transportasi aktif, makan siangnya gratis. Makan siangnya dibiayai. Tapi kalau dia naik mobil, makan siangnya bayar. Jadi sudah mulai kayak gitu sebenarnya. Ya ini kan negara-negara maju kan sudah mikirin dia nanti 30 tahun lagi akan begini, 50 tahun lagi. Ya kita bagus lah. Sisi positifnya COVID ini adalah orang sadar olahraga itu aja. Nah tinggal sekarang olahraganya ya jangan foto-fotoan doang lah. Gitu. Karena akhirnya itu yang bikin gorengan harga sepeda jadi nggak karuan kan, karena dia beli sepeda untuk. Karena sekarang banyak sekali begini ya. Saya kan ada kafe sepeda di Surabaya Town Square. Mobil diparkir, Bromptonnya dikeluarin, dijajarin, dipajang di depan kafe, dia ngopi, ngobrol. Habis itu Brompton diambil, dimasukin mobil lagi pulang. Jadi bukan untuk bersepeda. Nah itu kan yang bikin kita yang sepedaan beneran tuh merasa kan banyak disalin kan, kenapa sepeda itu harganya mahal tuh harus dipajakin, padahal sepeda mahal itu pajaknya udah mahal. Pajak sepeda impor itu bisa 45%, 42%. Jadi kan harga di sini tuh sudah lebih mahal daripada di luar negeri sebenarnya. Nah sekarang ditambah harga gorengan, maksudnya sekarang toko tas jualan sepeda, toko mainan jualan sepeda, toko sepatu jualan sepeda ya kan. Kalau ya anjing mumpung kan, karena harganya lagi gitu ya saya berharap ini segera berlalu supaya harga sepeda kembali normal dan orang bersepeda karena ingin bersepeda, bukan karena ingin foto-fotoan atau sepeda konten, goes konten. Jangan terlalu nafsu, kan banyak yang bilang, Mas banyak yang kena serangan jantung main sepeda. Ya saya jawabnya gini sih, banyak orang itu kan dia sepedaan pasti pengen lebih sehat, biasanya dia agak gemuk, punya masalah kesehatan segala macam, akhirnya di sepedaan. Atlet aja tidak bisa langsung main, kalau pemain sepak bola aja nggak bisa langsung main 90 menit, dia harus latihan dulu, conditioning dulu, baru dia bisa main penuh. Bahwa kita bisa beli sepeda mahal bukan berarti kita langsung bisa lari 50 kilo kan kayak gitu. Kan badan kita nggak siap, apalagi terakhir sepedaan, terakhir olahraga mungkin 30 tahun yang lalu gitu. Jadi step by step, sama kayak lari lah, lari itu ya jalan cepat dulu, pace 10 dulu, baru nanti kalau nyaman baru jangan langsung digeber. Iya, karena Anda lama nggak olahraga, jantungnya nggak siap, apalagi kalau ada problem kesehatan yang kita nggak tahu. Ada saya temen kok, dan kita baru tahu setelah dia meninggal gitu. Jadi dia kapten laut, orang Manado, Surabaya, ikut gue sama kita. Orangnya semangat, kita senang. Orang semangat kan kita senang kayak gitu deh. Tapi dia terlalu nafsu. Jadi kalau kita ngebut dia suka ke depan gitu. Kita ingetin, jangan ke depan dulu, belakang dulu aja, santai dulu aja, jangan dipaksa. Kamu masih baru. Tapi dianya karena seneng dan semangat, digeber, beli sepeda baru lagi. Wah, beli Pinarello gitu. Digeber. Kita yang sudah pengalaman tahu kapan istirahat, kapan goes gitu. Nah, hari itu kita istirahat, dia maksain goes. Ngajak teman satu lagi, geber-geberan. Sprint-sprintan gitu. Jantung hilang pagi-pagi, berbarengan sama bom Surabaya pagi yang sama. Terus habis itu kita kan datang ke Maisong ya, ke kan Tionghoa. Jadi kita datang ke acara keluarganya, istrinya, kita dimarahin istrinya. Jadi ini ya teman-teman Gonza ini ya gitu. Tahu nggak kalian kalau dia ini punya masalah jantung, ternyata 50% blok. Ya
kita nggak tahu, dia nggak pernah ngomong, dan kita sudah ngingetin dia jangan geber-geberan. Jadi ya itu, dari situ pengalaman kita kalau ada orang baru agak gemuk ya biasanya kamu jangan ikut yang jangan ikut bandit dulu gitu. 2 bulan 3 bulan santai dulu sampai terbiasa dengan irama sepeda, terbiasa dengan cara pegang sepeda, baru nanti kalau kamu selamat gitu kita lah kayak gitu. Jadi jangan digebuk, karena kebanyakan serangan jantung karena dia nggak pernah olahraga, ketika sepedaan nafsu ikut teman-teman, itu aja. Akhirnya malah nggak sehat. Lewat ya. Jadi ya itu aja sih. Itu apalagi yang usia ya, yang usia kan di Indonesia ini sekarang risiko stroke itu 35 ke atas. Ya itu aja. Ya, makasih sama-sama.